Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, guru materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MA Miftahul Ulum Pandanwangi Tempeh Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin di kelas 10 IPS. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan akan ilmu yang kita dapat pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat bagi kita semua dan bagi semua elemen hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Pembelajaran ini terakhir, Abdimana, Ahmad Zaidan, Ahmad Syafi, Adek, Atar, Irdoni, Mahbub, Abdul Wafur, Aditya, Hasan Rafiq, Ikhwanul Muttaqin, Ridho Amrillah, Ahmad Firdaus, Ashab Abdullah, Muhammad Dandi. Ada semua nak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita sudah membahas kaitannya di semester awal, semester 1 kita membahas kaitannya dengan pra Islam, dan untuk semester kedua ini kita akan membahas materi yaitu tentang substansi. Kita akan membahas topik pada hari ini yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Bapak kira anak-anak sudah tahu kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin? Ini kemarin juga sudah dijelaskan, disampaikan ketika anak-anak ada di Madrasah Sanawiyah kaitannya dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu
sekilas Bapak singgung secara umum bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Rasulullah ketika Rasulullah itu wafat. Secara umum, saya ulang kembali bahwasannya Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Rasulullah ketika Rasulullah itu sudah wafat. Dalam artian hanya mengganti kaitannya kepemimpinan umat Islam, di kepemimpinan umat Islam. Nah, sebelum dilanjutkan bahwasannya topik substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin ini nanti Bapak Guru akan memakai pendekatan metode problem based learning, yaitu menekankan kepada masalah yang kontekstual pada hari ini. Artinya nanti anak-anak bisa mengkaitkan masalah yang ada pada hari ini dengan apa yang ada di topik kita pada pagi hari ini, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum melanjutkan nanti bahwasannya Bapak Guru akan menyampaikan kaitannya nanti sistematis ataupun kegiatan yang akan anak-anak laksanakan dengan memakai metode problem based learning. Nah, yang pertama nanti anak-anak akan dibentuk kelompok dan mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Yang kedua, peserta didik berdiskusi, membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data referensi, sumber untuk bahan diskusi. Yang terakhir, ini nanti anak-anak akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus yang terakhir, nanti setiap kelompok melakukan prestasi dan membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, di sini sudah terbentuk kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Nah, sebelumnya Bapak singgung sedikit kaitannya materi pada pagi hari ini, yaitu tentang substansi dan dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, kita sebelum nanti kita melakukan yang namanya pendekatan problem based learning. Sebelumnya ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, ini secara umum gambarannya saja, sekilas tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kepribadiannya para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil,
dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum yang tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Ini kepribadian yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang umum. Ini sebagai bahan nanti anak-anak ketika berdiskusi ataupun kelompok membahas masalah yang akan nanti Bapak Guru sajikan ya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Tadi berani, juga suka bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, terus bersikap toleran, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, tegas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib, cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Nah, dari empat khalifah ini ternyata memiliki kepribadian hampir sama. Jadi memiliki kepribadian hampir sama. Maka bagaimana nanti kita siswa bisa mengambil ibrah dari sifat pribadi yang dimiliki oleh para ulama rasyidin untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yuk kan? Nah, ini pengertian ulama rasyidin. Ini singkat saja, berasal dari dua kata khalifah dan ulama, yang artinya mengganti ataupun pemimpin. Ar-Rasyid artinya penduduk, berarti di situ ulama ar-Rasyid itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Terus Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini yang pertama, khalifah pertama ya. Khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini tadi kaitannya dengan kepribadian beliau dan prestasi ketika beliau menjadi seorang khalifah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Nanti bisa dipelajari di bahan baca ya. Nah, yang ketiga adalah Khalifah Umar dan Utsman bin Affan. Ini terus juga prestasi yang diraih oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah, di antaranya ini tadi secara umum sudah dijelaskan di awal. Yang terakhir adalah khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, selesai. Dan itu adalah materi secara umum, kaitannya gambaran substansi dan dakwah, strategi dakwah ulama rasyidin. Nah, sekarang kita lanjut kepada kelompok ya. Nah, ini tadi sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Bapak Guru akan memberikan yang namanya materi baca. Nah, ini
materi baca. Silakan ini nanti bisa dimusyawarahkan, dibahas bersama kelompoknya. Kaitannya materi baca, substansi dan strategi dakwah khulafaur rasyidin. Ini. Silakan dimusyawarahkan, ya. Silakan anak-anak berdiskusi kaitannya dengan materi baca itu tadi, ya. Nanti kita sudah berdiskusi ya, nanti tentukan solusinya. Jadi kita akan presentasi ya, satu tiap kelompok ya. Nah, kelompok kedua itu juga tadi sudah menunjukkan permasalahan kaitannya yaitu ketidakjujuran ketua kelas ketika menangani organisasi. Ya, pertama bagaimana solusinya sudah ditentukan ya, sudah dibahas tadi. Nah, berikutnya kelompok tiga. Ini tadi mengangkat kaitannya permasalahan yaitu ketidakadilan kepala desa yang ada di masyarakat. Kaitannya yaitu program pembangunan, pemerataan pembangunan di desa. Nah, di situ sudah tadi permasalahannya dan ditemukan solusinya ya. Nah, berarti ini sudah selesai masalahnya, masing-masing kelompok sudah ditemukan dan solusinya juga sudah diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Berarti diskusi pada siang hari ini sudah selesai teman-teman. Tinggal nanti mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok dan permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana penyelesaiannya, ya. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan. Nah, dari masing-masing kelompok mewakilkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi masing-masing kelompok silakan menunjuk satu orang. Kelompok satu siapa namanya, kelompok dua siapa namanya, kelompok tiga begitu juga siapa namanya, untuk mewakili mempresentasikan hasil diskusinya yang disitu sudah menemukan masalah yang ada di lingkungan kita, baik di sekolah ataupun juga di masyarakat. Nah, kelompok satu, silakan. Kelompok satu, siapa yang akan mewakili? Ini Pak. Ya, silakan. Silakan. Pak. Perkenalkan namanya siapa? Perwakilan dari kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pondok itu orang yang tidak terlalu jujur dan tak terlalu adil di masyarakat bagi menteri-menteri di pondok, memandang rakyat atas dan memandang rakyat bawah. Jadi di sini kita harus menteladani nilai kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu jujur dalam bidang apapun. Dan yang kedua, nilai keadilan yang kita pelajari kepada ulama di pondok, tidak sesuai hukum pejabat dan menyalahgunakan kekuasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil diskusi dan presentasinya sangat baik sekali. Dari masing-masing kelompok tadi sudah menemukan masalah. Yang terakhir tadi yaitu masalah ketidakadilan pengurus pondok. Ya. Nah, kalau Bapak simpulkan dari masing-masing kelompok, ternyata di sini lebih mengambil pelajaran dari khalifah pertama yaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena memang kita tahu bahwasanya khalifah pertama, khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk
khalifah yang memang di situ satu kita kenal dengan asidiknya, jujur ya. Nah, kejujuran karena maka kita memang penting dan diharuskan untuk memiliki sikap yang namanya sikap jujur. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini kaitannya dengan khulafaur rasyidin, yaitu bagaimana kita bisa mengambil ibrah pelajaran satu kaitannya tadi kejujuran, yang kedua kaitannya keadilan. Kejujuran, keadilan dari beberapa masalah tadi sangat lekat ya dengan tadi sifat jujur dan juga keadilan. Nah, terima kasih, sangat baik sekali presentasinya dan juga diskusinya berjalan dengan baik sekali. Nah, mungkin Bapak simpulkan ya. Simpulkan kaitannya dengan pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kaitannya dengan khulafaur rasyidin. Maka intinya bahwasannya kita bisa mengambil ibrah pelajaran daripada khulafaur rasyidin. Kalau kita kembali ke awal, nah ini karena memang kepribadian dari semua khulafaur rasyidin itu secara umum memiliki kepribadian yang sama, yaitu memiliki karakter pribadi yang sama. Nah, ini yang memang harus kita ambil pelajaran yang sekiranya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaitannya tadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka bagaimana nanti kita itu menjadi seorang pemimpin, menanamkan nilai karakter yang ada pada sebuah khalifah, 4 khalifah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa? Ya, kita semua ini bisa menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, baik selamat di dunia, lebih selamat di akhir. Nah, ini intinya kita bisa mengambil pelajaran tentang kepemimpinan khulafaur rasyidin. Karena tidak mungkin kita itu semuanya akan menjadi seorang pemimpin, khususnya orang laki-laki. Paling tidak nanti anak-anak akan menjadi pemimpin keluarga. Khususnya anak laki-laki akan menjadi pemimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwasanya orang laki-laki itu pemimpin daripada orang perempuan. Akan menjadi pemimpin dari istri-istrinya anak-anak. Maka bagaimana kita harus bisa mengambil pelajaran dari materi tentang khulafaur rasyidin kaitannya tadi, maka bagaimana kita memiliki sifat jujur, adil, berani, sederhana, dermawan. Nah, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Paham ya? Nah, baik, setelah ini karena sudah tadi diskusi juga sudah dilaksanakan dan presentasi juga sudah disampaikan. Setelah ini Bapak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ini. Silakan dicermati, dibaca. Dicermati dan dibaca. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Tulis namanya, kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja ditulis. Kelompok 1 anggotanya ini namanya. Kelompok
Kelompok 3 tulis nama kelompoknya berapa dan juga ditulis anggotanya juga. Bis, ayo, kemudian dikumpulkan. Sudah, ya tulis tangan. Tulis. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Nomor 1 sudah selesai. Semuanya sudah? Ya, saya ayo, kalau depan bukan. Tulis dulu. Dan nomor 2. Kelompok 3 sudah. Ini kelompok 1. Ada Abdul Manaf, Ridho Adipati, Randy, ada Mahmud. Terus kelompok 2 ada Dandi, Rizky Hasan, Aditya Muhammad Irfanuddin, terakhir ada Muhammad Abdul Ghafur. Kelompok 3 sudah? Kita teruskan. Ya? Ini juga. Ya, sudah dikumpulkan. Ya. Tiga. Nah, sudah. Dan di kelompok 3 ada Atta, Syafil, Alex, Zaidan, As'ad. Sudah lengkap. Dan terima kasih. Ini untuk DKPD-nya juga sudah diselesaikan dan sudah dikumpulkan dari masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya harapan dari Bapak Guru, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan pelajaran kaitannya tentang dakwah khulafaur rasyidin ini bisa kita ambil dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi karakter pribadi dalam diri kita. Itu harapan kita kaitannya dengan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah khulafaur rasyidin. Sekali lagi paham ya? Paham. Terima kasih. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat khususnya kepada kita, lebih-lebih kepada orang lain. Kita doa bersama. Bismillah. Jaga kenyamanan di rumah, juga jaga kesehatan di rumah ya. Nah, akhiran minasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.